wabarakatuh. Kurang semangat dan kurang bersama satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kullihan. Subhana rabbiyal aliyyil wahhab. Subhanallahi wa bihamdihi a'adha bihi wa rida nafsihi wa zinata arsihi wa bidata kalimatihi. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, marilah kita pada kesempatan hari kedua di bulan suci Ramadan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya rasa syukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Maha memberikan kebaikan buat kita semua. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban itu adalah bulannya Nabi Muhammad, dan bulan Ramadan itu adalah bulannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini yang berdiri di depan ini bukanlah orang yang paling pintar, bukanlah orang yang paling cerdas dalam bidang keagamaan, tapi hanyalah menjadi orang yang mau belajar, saling mengingat-ingatkan dalam kebaikan dan kebahagiaan, sehingga mendapatkan gelar la'allakum tattaqun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Program ini adalah program pribadi, yaitu setiap tahun. Tapi untuk tahun ini saya programnya adalah masuk ke masjid-masjid yang belum saya masuk di Kota Manado, apalagi di Sulawesi Utara. Alhamdulillah malam ini saya berada di Masjid Imam Bonjol Kota. Bersama-sama saya mahasiswa fakultas mahasiswa STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam yang ada di Limrok, jurusan Tarbiyah semester 6. Tahun lalu ada program yang sama, tapi itu untuk wilayah Kota Manado, dan tahun ini di luar Kota Manado. Sebelum saya masuk kepada materi, pertama-tama saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa saya bukanlah orang yang mau menggurui. Mohon maaf, saya baru anak kemarin, tapi saya mau belajar untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa kata Allah? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar, dan Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka oleh kita sebagai manusia. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa di dunia ini hanyalah sebuah proses di mana kita menikmati namanya kebaikan, di mana kita menikmati yang namanya kesedihan. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa dunia ini akan selalu terang. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa dunia itu akan selalu mekar. Tapi di balik kesedihan, di balik kesusahan, pasti ada kebahagiaan yang Allah hadirkan buat kita semua. Ketahuilah bahwa bulan puasa ini adalah bulan pendidikan, di mana Allah mendidik irada, mendidik kehendak kita agar kita tidak menjadi orang yang sia-sia hidup di dunia. Bu, kematian itu dekat dengan kita. Pak, kematian itu dekat dengan kita. Kapan saja kita bisa mati, kapan saja kita bisa bertemu dengan Allah. Jawabannya, apakah kita sudah siap atau belum? Ketika kita belum siap, maka dekatkanlah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan puasa ini hadir kepada umatnya Nabi Muhammad, agar umat Nabi Muhammad terdidik irada, kehendak, dan puasa ini adalah sifatnya rahasia, hanya Allah yang tahu. Sifatnya siriyah, rahasia, Allah yang tahu memberikan nilai. Siapa yang bisa menyangka kalau kita ini siang hari loyo-loyo, akhirnya kalau tidak ada orang minum air, tidak ada yang tahu. Kenapa?
karena puasa ini hanya kita dengan Allah yang tahu. Jadi kalau mau sholat itu mau 8 rakaat, mau 20 rakaat itu tidak jadi masalah. Sholatlah menurut kemampuan buku masing-masing. Jadi kalau orang buku mampu 20, sholat 20. Buku mampu 8, sholat 8. Ini bukan masalah perkara kita 8, kita 20, bukan masalah itu. Tapi masalah ikhlas tak kita menjalankan ibadah puasa ini. Kenapa? Karena puasa ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11 bulan yang lalu kita hidup bergelimangan dosa. Setiap hari kita bangun tidur melakukan maksiat kepada Allah. Setiap hari kita lupa akan panggilan-panggilan Allah. Tapi Allah hadiahkan 1 bulan buat kita agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur ketika azan dikumandangkan begitu banyak orang-orang yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih untuk berada di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang Islam hari ini lupa akan siapa dirinya. Berbeda dengan umat-umat yang lain. Mereka itu mencintai agamanya, tapi kita sebagai orang Islam jauh dari rasa cinta kepada agama. Kenapa? Karena mau berkorban sedikit saja kita tidak mau. Apalagi kalau kita mau belajar dengan agama, kita tidak terlalu mencintai agama Islam ini. Seperti sebuah telur. Kalau telur itu digoreng, katanya telur mata sapi, padahal telur ayam. Kenapa? Lupa akan harga dirinya. Sama seperti kita. Kita ngaku orang Islam di mana saja, tapi kita lupa akan siapa kita yang sebenarnya. Kita tidak mau menjalankan ibadah, kita tidak mau beribadah kepada Allah. Kita lupa akan siapa diri kita yang sebenarnya. Makanya di bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan mutmainnah ini, marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah setiap malam-malam kita penuh dengan kasih sayang. Menangislah di hadapan Allah, menangislah setiap malam untuk selalu berdoa kepada Allah. Niscaya Allah akan mengadakan bagi kita jalan keluar dalam kesulitan kehidupan ini. Boleh? Insyaallah. Ketahuilah bahwa bulan puasa ini hanya 29 atau 30 hari ke depan. Hanya 29 hari kita dididik oleh Allah untuk menahan lapar, untuk menahan rasa ego kita, untuk menahan rasa keinginan kita yang besar untuk memiliki segala sesuatu yang sudah kita miliki. Kadang kita sebagai manusia tidak pernah merasa cukup. Kenapa? Karena kita kepingin ada lagi, ingin memiliki semua yang kita inginkan. Itulah kenapa bulan puasa ini hadir, agar kita terdidik kiranya kita, terdidik kehendak kita, terdidik sifat-sifat kita, agar senantiasa kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersumpah demi Allah bahwa ketika kita hidup dekat dengan Allah, sangatlah bahagia. Bahagia sekali. Kenapa? Karena setiap hari kita dihiasi dengan keindahan. Setiap perkataan kita dihiasi dengan kebaikan dan kebahagiaan. Setiap waktu kita dihiasi dengan keindahan yang sangat indah. Kenapa? Allah cinta orang-orang yang mau beriman. Allah cinta orang-orang yang mau menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Pada kesempatan kali ini saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan ayahanda saya. Semoga setiap waktunya akan selalu berbuah kebaikan dan kebahagiaan untuk jamaah yang ada di sini. Dan saya himbau dakwah ini jangan hanya beribadah, jangan hanya datang sholat, tapi untuk uni astajib lahu, berdoa dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kita sebagai manusia. Dan belajarlah as-shadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Belajarlah bersedekah. Sedekah yang paling kecil adalah senyum. Cuma jangan dari lokasi ini sampai di sini senyum-senyum terus. Insyaallah masih saja. Artinya, jadikanlah kehidupan kita ini bahagia di sisi Allah dan bahagia di sisi manusia, sesama manusia. Hablum minallah kita terjaga dan hablum minanas kita terjaga. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa berbuah kebaikan dan kebahagiaan. Apabila ada terjadi kesalahan, saya mohon maaf.
Dan apabila ada terjadi kebaikan dan datangkan perbaikan, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saya tidak menggurui, tapi saya hanya belajar untuk menjadi pribadi yang mau saling mengingat-ingatkan antara satu dengan yang lain. Baiklah, sebelum saya tutup, saya ingin kita semua berzikir kepada Allah di malam-malam ini. Jadikanlah malam-malam bulan suci Ramadan ini sebagai malam yang terakhir kita berada di dunia ini. Kenapa? Karena orang yang kaya kemarin baru lama ini Taufik Emas itu dipanggil oleh Allah. Gak punya uang, punya segalanya. Yang banyak imannya, yang banyak amalnya juga dipanggil oleh Allah. Itu Ustaz Jim di Al-Bukhari, semua dipanggil. Jadi kematian ini tidak pilih kaya, tidak pilih miskin, dan tidak pilih orang yang beriman. Semua sama rata. Kalau sudah waktunya, pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahannya, siap tidak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Mari kita selalu mengingat-ingat Allah. Orang kalau sedang jatuh cinta pada kekasihnya, pasti yang dia sebut kekasihnya. Orang kalau lagi jatuh cinta kepada seseorang, pasti nama seseorang itu yang dia sebut. Jadi kalau kita lagi jatuh cinta sama Allah, pasti nama Allah yang kita sering sebut-sebut. Pak, kalau Bapak cinta sama anak, ketika anak itu minta sesuatu, pasti akan Bapak berikan. Bu, kalau ibu cinta sama anak ibu, apapun yang anak ibu minta, pasti akan ibu berikan. Sama ketika kita cinta kepada Allah, apapun yang kita minta kepada Allah, pasti Allah berikan. Mungkin hanya itu intan suruh yang suruhku bertabi aku dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.